Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pagi ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk anugerah, pemeliharaan, kasih sayang, pengampunan dan berkat-Mu atas hidup kami. Pagi hari ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Berkenanlah Engkau menolong kami ya Allah Roh Kudus, untuk dapat mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini, nas firman Tuhan diambil dari Filemon 1 ayat 1-7. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku, setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus, dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Surat Filemon ini merupakan surat pribadi Paulus dan ditujukan kepada Filemon. Dan dari bacaan ayat-ayat di atas, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar tentang Filemon. Siapa Filemon dan apa yang bisa kita teladani dari Filemon. Pertama, siapakah Filemon? Filemon adalah seorang yang kaya karena rumahnya cukup untuk menampung beberapa orang dan dipakai secara rutin sebagai tempat berkumpul orang-orang Kolose untuk beribadah pada zaman itu. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca lebih lanjut di ayat-ayat selanjutnya, dikatakan ia mempunyai seorang budak bernama Onesimus. Jadi Filemon adalah seorang yang kaya. Kedua, apa yang bisa kita teladani dari Filemon? Kalau kita baca dari nats pagi ini, ada satu kata yang diulang dan menonjol dalam bagian ini, yaitu kata kasih-Mu. Di mana dikatakan di ayat 5, aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus. Dan di ayat 7 dikatakan, dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Jadi, kasih dari Filemon rupanya cukup menonjol, sehingga sampai Paulus pun mendengar dari orang-orang ketika berbicara tentang Filemon. Dan Bapak Ibu sekalian, bila kita lebih lanjut lihat di dalam ayat 6, dalam ayat 6 ini berbunyi demikian, aku berdoa agar persekutuan di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Tetapi bila kita lihat dalam versi New King James, ayat 6 berbunyi demikian, that the sharing of your faith may become effective by the acknowledgement of every good thing which is in you in Christ Jesus. Jadi bukan persekutuan di dalam iman, tetapi kata sharing of your faith, atau bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kata sharing berarti berbagi. Dan dalam bahasa aslinya sendiri, kata yang dipakai adalah koinonia. Kata koinonia berarti persekutuan, tapi juga bisa diartikan berbagi. Dengan kata lain, apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari Filemon ini? Filemon adalah seorang yang kaya, yang suka berbagi kepada sesamanya. Dia menggunakan apa yang dia punyai untuk berbagi dengan sesama. Sekarang kita akan masuk ke dalam pertanyaan untuk kita renungkan. Bagaimana dengan kita? Adakah kita dikenal sebagai seorang yang suka berbagi
atau bahkan kita terkenal karena kikir? Adakah kita memanfaatkan apa yang sudah berkati untuk menjadi berkat bagi sesama kita? Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menutup renungan pagi ini dengan cerita rakyat Jerman. Kisah naga dan Siegfried. Dahulu hiduplah seekor naga yang sangat sakti dan mempunyai banyak kekayaan. Tapi naga tersebut walaupun sangat sakti, akhirnya dapat dibunuh oleh Siegfried. Karena ketika Siegfried sampai di tempat naga tersebut, rupanya naga itu hanya bermalas-malasan, tidur-tiduran, menikmati kekayaan yang menumpuk. Ia tidur di atas tumpuan hartanya, sampai tidak menyadari seorang Siegfried. Karena itu Siegfried dapat membunuh naga itu. Adakah kita mempunyai sifat seperti naga tersebut? Yang walaupun Tuhan memberikan potensi yang luar biasa atau kekayaan yang bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan, tapi kita hanya menumpuknya untuk kita nikmati bagi diri kita dan memuaskan keinginan kita saja. Adakah kita seperti naga tersebut? Walaupun naga tersebut mempunyai kesaktian, tapi tidak digunakan. Sudahkah kita memakai segala potensi kita bagi kebaikan sesama? Atau kita tidak ingin berbagi keterampilan dan kepandaian kita bagi kemajuan orang-orang sekitar kita? Marilah kita seperti Filemon yang dikatakan Paulus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Demikianlah renungan pagi ini. Tuhan memberkati.